Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar di Indonesia, bahkan Asia Tenggara, dan menjadi ikon ibu kota Jakarta. Ide pendirian Istiqlal diprakarsai oleh Presiden Soekarno dan diarsiteki oleh Frederick Silaban, seorang arsitektur beragama Kristen Protestan. Masjid Istiqlal mulai dibangun pada 24 Agustus 1961 dan diresmikan pada 22 Februari 1978. Selama berdiri, Masjid Istiqlal telah dipimpin oleh 5 imam besar. Mereka adalah Kiai Haji Az-Zaini Miftah, Kiai Haji Muhtar Nasir, Kiai Haji Nasrullah Jamaluddin, Profesor Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, dan Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Masjid Istiqlal disebut oleh Bung Karno sebagai monumen keberagaman, monumen toleransi umat beragama di Indonesia. Ia hadir dari rancangan seorang arsitek yang bernama Frederick Silaban, seorang yang beragama Protestan, anak pendeta. Seorang yang berbeda, tapi nyatanya ia mampu membuat suatu masjid yang begitu berdiri megahnya, bahkan yang disebut salah satu yang terindah dan terbesar di Asia Tenggara. Saya, Abraham Silaban, akan berbincang bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, untuk mendapatkan pandangan dari beliau, utamanya bagaimana semestinya umat selalu menjaga kebersamaan, selalu mengutamakan persatuan, sekalipun di tengah-tengah perbedaan. Saya sudah duduk bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat, Prof? Alhamdulillah. Kita ingin ucapkan minal aidin wal faizin. Maaf ya, Prof. terima kasih. Selamat Lebaran. Prof, bisa cerita sedikit di tahun 2024 bagaimana umat harus masuk di suasana yang fitri, Prof? Ya, kita sebetulnya bangsa Indonesia itu bangsa yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya katakan demikian? Kita lihat runtutan sejarah bangsa Indonesia ini selalu dimanjakan oleh bulan suci Ramadan. Betul. Ya, puncak perjuangan kita dulu, ya, melawan kebengisan Belanda penjajah pada waktu itu. Alhamdulillah, pada hari Jumat tanggal 19 Ramadan kita mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi nggak masuk akal bambu runcing bisa mengalahkan tank, katapel bisa mengalahkan jet tempur pasukan sekutu. Tapi ada keajaiban di situ. Ini berkah Ramadan. Dan berikutnya, setiap kali ada konflik, tiba-tiba datang Ramadan, konflik itu selesai. Nah, kita baru saja melaksanakan pemilihan umum kan, tahun lalu. Ya, dinamika demokrasi itu pasti ada pro kontra kan. Nah, tiba-tiba Ramadan datang, benar-benar mengademkan situasi. Nah, kita berharap dengan kehadiran Ramadan ini, insya Allah akan tetap mengutuhkan kembali persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia menjadi satu kekuatan negara bangsa yang sangat besar, yang berdaulat dan disegani di dalam, di luar negeri dan dimanapun juga. Nah, jadi kita berharap betul energi Ramadan ini mampu memberikan inspirasi segar, cerdas, dan juga mampu memberikan semacam sinergi yang sangat kuat, yang pada akhirnya nanti akan melahirkan energi bangsa yang kuat untuk membangun bangsanya sendiri, menghilangkan berbagai macam ketergantungan yang mendasar dengan pihak lain. Jadi kita akan menjadi negara yang sangat otonom, sangat mandiri, dan insya Allah disegani betul oleh negara-negara bangsa yang lain.
Seperti yang disinggung oleh Prof. Nasaruddin, kita baru saja menyelenggarakan Pesta Demokrasi 5 tahunan, Prof. Dan tentu saja pilihan politik, perbedaan-perbedaan selalu ada di dalamnya. Bagaimana umat menyikapinya? Perbedaan itu adalah rahmat, ya. Warna-warni itu adalah keindahan. Sebuah lukisan, sekalipun bingkainya emas, tapi kalau hanya putih, kosong, itu nggak indah. Indahnya sebuah lukisan, manakala ada warna-warni yang kontras satu sama lain, itulah lukisan. Apalagi kalau dibingkai dalam suatu bingkai yang sangat indah, maka jadilah sebuah lukisan. Indonesia ini adalah lukisan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, materi lukisannya sangat indah, bingkainya pun juga sebagai negara bangsa Indonesia yang kali itu sangat kuat, sangat indah. Berarti kita sangat bersyukur bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini benar-benar membuat Indonesia itu sebagai suatu bangsa yang sangat kinclong, suatu bangsa yang sangat seksi, suatu bangsa yang sangat menggiurkan oleh negara-negara yang lain. Bagaimana mungkin negara yang terdiri atas 15.000 pulau lebih, dengan suku bangsa yang berbeda-beda, bermacam-macam, agama yang bermacam-macam juga, tapi bisa mengedit dirinya menjadi satu kesatuan yang sangat indah. Ini satu hal yang sangat langka. Ya, bayangkan bahasa saja kita hampir 1.000 bahasa lokal tidak saling memahami satu sama lain, tapi disatukan oleh satu bahasa nasional, bahasa Indonesia. Ini dahsyat. Karena itu sulit dipercaya oleh negara-negara lain. Indonesia yang sedemikian bentangannya sangat luas, dari Sabang sampai Merauke itu bisa sampai 9 jam. Dari Istanbul sampai kita terbang itu ke London, itu bisa melewati 21 negara kan. Kita hanya satu negara, tapi kok bisa kompak, bisa satu. Dan tidak ada satupun yang negara yang bisa mengancam negara Indonesia ini, karena kita adalah negara kesatuan yang sangat solid. Siap untuk apapun demi mempertahankan sejengkal tanah air kita. Tapi apa yang dinamakan dampak dari pesta 5 tahunan, pesta politik, pemilu legislatif maupun pemilu presiden ini, Prof, tetap dirasakan oleh masyarakat kita. Bahkan ada yang menganggapnya sebagai suatu hal yang betul-betul serius, sampai berbuah pada bulian, Prof. Cacian, makian di media sosial itu kan masih ada berseliweran sampai pada hari-hari ini, Prof. Apa yang ingin Prof. Nasaruddin katakan mengenai ini? Resiko sebuah dinamika, resiko sebuah negara demokrasi, ya bumbu-bumbu demokrasi itu ada, dan itu adalah bumbunya itu. Jangan menganggap bahwa itu adalah racun, tapi itu anggaplah itu sebagai suatu bumbu yang akan melezatkan rasanya masakan itu, ya kan. Saya kok sangat sadar ya bahwa apa yang ditayangkan di media, ya panas sih panas, tapi masih tetap dalam bingkai kewajaran ya. Apa yang terjadi itu cerminan sebuah negara bangsa, sebuah negara demokrasi. Saya pikir ini adalah suatu bentuk kematangan sebuah negara demokrasi, ya kan. Karena kalau kita adem, nggak ada yang berani bersuara, itu biasanya negara kerajaan. Awas loh, ditangkap oleh raja, awas loh dibunuh. Nah ini enggak, siapapun merdeka untuk bicara. Itu adalah satu bukti bahwa negara kita ini betul-betul matang dalam berdemokrasi. Betul. Ketika orang itu berani bicara, menampilkan pendapatnya, itu bukti bahwa negara kita itu negara matang, sebagai negara sebuah demokrasi. Tapi kalau orang itu tidak berani mengungkapkan unek-uneknya, takut dengan segala macam ketakutan, akhirnya terjadi kevakuman. Itu bukan sesuatu yang dinamis. Bisa tidak, Prof, momen Lebaran ini menjadi momentum untuk bermaaf-maafan, untuk merekatkan kembali yang dirasa menjadi perbedaan yang memisahkan, Prof, pasca politik 2024? Ramadan di Indonesia itu selalu hadir tepat waktu, sangat timely. Justru ketika bangsa kita itu selesai melakukan ketegangan demokrasi, ya kan. Tapi pada saat itu seperti panas setahun dihapus oleh hujan sehari. Tiba-tiba Ramadan datang membuat sejuk semuanya. Di Istiqlal ini kita nggak kenal partai apapun. Datang di sini semuanya berangkulan, berjabat tangan, sama-sama merenung, muhasabah, sama-sama menangisi dosa masa lampaunya. Tidak kenal partai politik manapun juga. Akhirnya berangkulan satu sama lain. Itu indahnya sebuah demokrasi.
Ya mungkin di gedung politik itu mereka bisa berkuar-kuar berbeda satu sama lain, tapi di rumah Tuhan mereka berangkulan silaturahim satu sama lain. Itulah Indonesia. Nah, tentu itu akan bisa mulus diwujudkan andai kata memang elit-elit politiknya bisa mentransfer semacam suasana batin yang sama, Prof. Artinya menunjukkan suatu rekonsiliasi yang barangkali diwujudkan lewat pertemuan kah atau lewat silaturahmi dan lain sebagainya. Apa masukan Prof. Nasaruddin mengenai ini? Itu yang dilakukan oleh elit bangsa kita sekarang ini. Coba Anda lihat bagaimana indahnya sebuah demokrasi di pengadilan Mahkamah Konstitusi itu, kan kita bisa lihat. Itu saya kagum ya, anak bangsa kita ini secerdas itu. Dari pihak sini mengatakan satu konsep yang sangat indah, sangat bagus, sangat logik. Tapi pada sini juga mengatakan hal juga yang tidak kalah pentingnya. Jadi kita bangga sebagai warga bangsa Indonesia, dua kekuatan bangsa saling berhadapan-hadapan mendemonstrasikan kepintarannya di depan publiknya sendiri. Dan kita ini kenyang, Masya Allah, aku bangga. Ya, punya negara orang pintarnya banyak seperti itu. Nah risikonya orang pintar banyak, itu tentu memang perbedaan-perbedaan pendapat itu banyak. Bagi saya itu positif, bukan negatif. Ya, jadi jangan hanya single person yang ngomong di situ pintar sendiri. Nah, apa yang kita saksikan hari ini semua tampil dengan begitu hebatnya. Jadi semakin tampak bahwa Indonesia ini dipadati oleh orang pintar banyak. Nah, konsekuensinya semakin banyak orang pintar, memang ribut di media, tapi ributnya itu adalah mengarah kepada suatu tujuan, bagaimana menjadikan Indonesia lebih kuat masa depan. Jadi apa seruan Prof. Nasaruddin untuk para tokoh politik kita? Pertama, setiap tokoh itu teruslah memiliki dirinya sendiri. Tidak perlu ada ancaman dan tidak perlu ada ketakutan untuk berpendapat. Karena hemat saya, semakin merdeka orang berpendapat, semakin besar peluang untuk kita menemukan sebuah konsep yang lebih baik. Tapi semakin terkungkung kita, semakin takut kita bicara, maka semakin tertutup kemungkinan adanya opsi-opsi yang lebih cerdas yang lain. Akhirnya kan single helix itu hanya satu yang menentukan kebenaran. Padahal kebenaran lain bisa muncul dari orang lain kan. Mari kita memungut kebenaran yang berserakan. Kita nanti akan milih. Semakin banyak alternatif kebenaran itu, semakin peluang kita itu untuk menemukan suatu pilihan yang paling benar di antara semua yang benar. Prof, akan seperti apa masa depan demokrasi kita, Prof? Dengan geliat politik yang terjadi belakangan ini, dari sudut pandang Prof. Nasaruddin, saya yakin Prof juga mendengar ini bahwa bulan Ramadan ini meninggalkan kesan manis bagi seluruh umat beragama di tanah air dengan adanya tren war takjil salah satunya, Prof.